Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again. Jumpa lagi di channel favorit kalian, King Fahd Channel pastinya. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan ya. Semangat terus guys. Oke. Akhirnya King Fahd Channel muncul nongol lagi di depan teman-teman semua. Karena mohon maaf guys, selama beberapa hari memang ada aktivitas ya di belakang layar. Seperti ada acara offline dan beberapa diskusi karena beberapa teman-teman itu mau mengundang Fahd di acara mereka masing-masing. Dan insya Allah King Fahd Channel akan bekerja sama nanti dengan lembaga besar ESL Academy Yogyakarta, di mana lembaga ini itu sudah disupport oleh beberapa institusi besar Indonesia. Kalian bisa lihat yang Fahd tampilkan ini ya. Dan langsung saja setelah ini kita bahas guys ya perkembangan dari Pi Network, di mana beberapa hari lagi ada event besar Pi Today. Juga ada berita bagus pastinya untuk Pi Network dari Amerika guys, dan untuk kripto-kripto pada umumnya. Apakah dengan berita positif atau bagus ini akan mempengaruhi Pi Network atau CoinPi di Pi Today nanti atau besok lusa guys? Kita langsung simak menuju TKP. Let's go and let's check it out. Oke guys, kita terlebih dahulu bahas terkait perkembangan di market kripto guys ya. Karena kemarin-kemarin mengalami kenaikan dan juga pasang surut. Teman-teman tahu sendiri kan akibat perang dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi market itu juga banyak guys. Untuk sekarang malam ini untuk BTC ya lumayan ya mengalami kenaikan. Sebelumnya kan anjlok ya akibat perang Iran Israel. Kemudian di sini kita cek yang Pi. Nah, ini kemarin longsor juga guys. Kalian bisa lihat nih 0,5. Padahal sebelumnya itu Pi mengalami kenaikan yang lumayan ya. Kemarin baru aja guys ya, tiba-tiba Pi itu naik guys. Dan sekarang itu turun lagi. Nah, ini biasalah ya untuk dinamika di market kripto, volatilnya sangat kuat. Nah, kabar baiknya nanti kita bahas di belakang terkait juga berita-berita yang ada di Amerika guys, yang juga cukup mempengaruhi market kripto pada umumnya ya, khususnya CoinPi ini. Nanti kita bahas di belakang ya. Intinya adalah teman-teman yang masih berharap GCV, nah ini kemungkinan sangat besar banget ya nggak akan muncul guys ya. Tidak akan terjadi di tanggal 28 Pi Today besok guys, karena ini teman-teman digoreng-goreng doang ya. Jangan percaya tipu-tipu oknum-oknum guys. Untuk harga di market kripto yang benar itu dia berproses guys, tidak tiba-tiba langsung terbang tinggi gitu ya. Jadi mengikuti supply demand yang ada di market kriptonya guys, oke? Kalau teman-teman masih yakin banget Pi Today besok ada GCV, nanti jangan salahkan King Fahd Channel ya. Bahkan King Fahd nanti bakalan kasih nih, kalau terjadi Fahd kasih rumah ke teman-teman nih. Kemarin Pajero Bujero nggak jadi karena memang nggak terjadi kan GCV. Nah, nanti mungkin rumah nih kalau terjadi, tapi faktanya kan nggak terjadi guys. Oke, langsung aja kita ke pembahasan dashboard Pi Network biar teman-teman update terus ya. Karena ini ada bocoran nih menyangkut nanti bahas apa di Pi Today atau di 28 Juni besok. Nah, ini dia tampilan terbaru guys ya yang ada di dashboard kita. Ini kebetulan agak sedikit nyepil guys ya, atau sedikit memberikan bocoran-bocoran lah. Nanti di Pi Today akan membahas ini guys ya, Gen AI yang berhubungan dengan Pi Network. Karena di sini disebutkan nih partisipasi dari Dr. Nicholas itu di konsensus 2025 kemarin. Nah, nanti Fahd bahas sedikit lah ya. Intinya nanti di Pi Today bakalan dijelaskan oleh pihak Pi Network-nya. Jadi Gen AI ini adalah generatif AI, di mana salah satu cabang artificial intelligence yang menggunakan deep learning guys. Membantu kita dalam banyak hal ya, seperti konten, musik, gambar dan sebagainya. Mungkin teman-teman beberapa sudah temui ya di konten-konten video atau YouTube ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk kita langsung ke konsensus 2025. Nah, ini dia guys pembahasan terkait konsensus 2025 kemarin ya di Toronto. Ini resmi dari CoinDesk dan teman-teman bisa baca sendiri nih. Kita punya julukan baru nih, Pi Army. Sini Dr. Nicholas itu banyak mengenalkan Pi dan juga membahas sedikit seputar AI, di mana intinya itu Pi Network itu fokus juga ke value capture, utilitas yang bisa bermanfaat untuk siapapun ya yang menggunakan Pi Network-nya atau crypto Pi Coin. Nah, selama ini kan kripto itu memiliki keterbatasan ya, seperti inklusivitas, verifikasi manusianya dan sebagainya. Nah, di sini Pi memiliki pembaruan-pembaruan itu guys di dunia cryptocurrency. Jadi kurang lebih poinnya, kesimpulannya yang kemarin itu seperti itu ya. Tetek bengeknya itu panjang banget, kalian bisa simak di video yang sebelumnya. Itu Fahd sudah sediakan terjemahan bahasa Indonesianya guys. Oke, sekarang kita rangkum nih, kita bedah sedikit ya untuk yang ada di blog Pi Network, karena Fahd belum membahas beberapa hal yang penting-penting nih. Tapi terlebih dahulu Fahd ingatkan teman-teman, silahkan update aplikasi Pi Network dan juga Pi Browser kalian di Play Store khusus teman-teman yang menggunakan Android. Nah, untuk yang di sini teman-teman bisa cek juga ya. Sudah beberapa hal yang disampaikan seperti Pi Domain. Ini pelelangan domain Pi ini kebetulan ya Fahd kurang begitu tertarik teman-teman. Jadi Fahd kurang begitu memunculkan edukasi ini. Tapi sebenarnya ini penting juga guys. Karena menurut Fahd sendiri urgensi kita saat ini tuh ya belum terlalu mengarah ke sini sih.
Kemudian di bawahnya ini sudah sering diulang terus terkait keamanan, ya hati-hati menggunakan Pi walletnya, hati-hati phishing, ya dan sebagainya lah, banyak lah ya. Kemudian selanjutnya ini ada ekosistem Pi yang juga terkenal juga ya developernya. Kemarin Fat sudah bahas, dimana developer dari game ini itu bukan kaleng-kaleng guys ya. Fat sudah jelaskan di video sebelumnya, kalian baca atau simak lagi lah ya kalau belum jelas. Nah ini juga terkait fitur yang diupdate, sebelumnya kan Fat sudah bahas juga ya terkait fitur recovery dan sebagainya. Nah selanjutnya nih yang buat teman-teman heboh kemarin nih, tapi sejujurnya ya banyak yang pro juga ada yang kontra guys. Karena kemarin ketika update itu ya kita mengira bahwasanya ekosistem Pi bakalan banyak yang di launching gitu kan. Ternyata yang muncul adalah Pi Network Ventures, dimana di sini pembiayaan modal dari Pi Network sendiri sebesar 100M. Nah itu berapa guys ya, berapa triliun, ini besar banget ya. Dimana setara 1 triliun lebih ini guys ya, pokoknya besar lah ya. Jadi teman-teman yang mau mengembangkan aplikasi ya bisa mengikuti acara ini atau program ini guys. Ini bagus buat Pi Network ke depannya, tapi juga menarik nih, ada komentar dari pioner luar negeri yang bilang, kenapa baru sekarang dimunculkan, nggak dari dulu saja, biar sekarang itu kita sudah bisa menikmati banyak aplikasi. Memang terdengar bener juga sih guys ya, karena Pi ini udah 6 tahun guys, kenapa nggak dimunculin pas tahun ketiganya, atau tahun kedua, agar kita ketika open mainnet ini udah bener-bener ready gitu kan, udah bener-bener memanfaatkan banyak aplikasi gitu, atau ekosistem utilitas. Ya kalau boleh jujur, Fat boleh berpendapat ya sebenarnya pihak core team atau project ini ya agak lemot sih guys ya. Transparansinya kurang dan sebagainya. Contoh konkretnya ya, ini Fat kasih contoh nih biar ada datanya. Di sini Fat tidak menjelek-jelekan project Pi Network guys, tapi Fat kasih masukan yang bagus lah ya. Kalau bisa itu gercep loh. Karena di project sebelah seperti yang Fat ikuti, Interlink aja udah mau punya DEX, udah mau punya exchanger sendiri. Pi ini masih berkutat di KYC, migrasi dan sebagainya. Nah ini salah satu bukti guys, dimana Pi Network ini kurang gercep lah ya. Padahal project ini udah 6 tahun guys. Ini program influencer itu sudah muncul di tahun kemarin, bulan Oktober atau November kalau nggak salah ya. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan nih, masih pending guys. Fat bandingkan di project sebelah yang Fat ikuti juga di Interlink, itu beberapa hari doang Fat sudah keterima sebagai ambasador resmi mereka untuk Indonesia. Nah ini yang Fat pertanyakan, core team sebanyak itu mengurus beberapa hal ya, termasuk ini divisi program ini, kenapa kok diam gitu loh, kenapa nggak jalan guys, itu loh yang Fat sayangkan. Maka ya teman-teman harus juga menerima kalau Pi ini banyak kritikan ya dari berbagai macam project lain. Wah ini terlalu lama, ini terlalu gini. Ya wajar guys ya, kita harus membuka mata, jangan sampai menutup mata guys. Ini kritikan yang positif, bukan menjelek-jelekan, oke? So kita kembali ke blog yang tadi guys. Nah di sini Fat anggap sudah lah ya, biar nggak terlalu panjang kali lebar. Kita cek yang di sini guys, yang paling atas ya, 100 hari open network. Bahkan yang lucunya itu ada komentar pioner yang mengomentar konten ini 100 hari open network. Ada yang bilang nggak ada apa-apanya. Ya mungkin mereka kecewa guys ya. Jadi coba kita cek nih yang di sini nih, biar kalian tahu sekilas aja deh. Di sini memperingati 100 hari open mainnet ya, atau open network guys. Kalian bisa cek-cek yang penting-penting. Ya tadi sebenarnya Fat sudah bahas ya, tapi nggak apa-apa lah kita ulas sedikit. Kalian bisa geser. Nah ini terkait pendanaan, pembiayaan ya, yang 100 juta tadi. Nah itu kalian coba baca-baca lah ya, intinya yang Fat sampaikan tadi. Kemudian di sini bahas terkait permainan game yang Fruity tadi, Fat sudah jelaskan juga ya, itu perkembangan juga. Pi Fest-nya ya di sebelumnya itu juga lumayan besar, kalian bisa lihat rangkuman-rangkuman ini. Bisa jadi Pi Fest-nya berlanjut di Pi Today lagi. Nah nanti mungkin banyak kritikan atau banyak yang menganggap ya ini kok nggak ada variasi lain gitu kan. Maksudku di Pi Today nanti cobalah Pi Network atau core team itu punya inisiatif hadiah gitu ya. Seperti project lain tuh, kalau ulang tahun hadiahnya USDT atau dapat koin Pi. Nah ini selama 6 tahun ini bisa dihitung dengan jari ya, hadiah kaos doang. Buat kita nih, kalau nggak salah ya, nggak ada hadiah USDT, hadiah koin Pi, setahu Fat seperti itu. Sedangkan project lain itu gembar-gembor, udah jor-joran ya hadiahnya, bisa USDT dan sebagainya. Semoga ini bisa didengar dan menjadi masukan ya buat pihak core team lah ya. Jangan pelit-pelit kalau ada ulang tahun, ya bagi-bagi dong. Reward door prize yang meriah, yang mewah gitu ya. Kalian bisa geser-geser lagi, ini domain Pi yang dari Fat sudah bahas ya. Silakan yang tertarik kalian bisa dalami sendiri ya. Kalian bisa lihat ya angka-angkanya di sini. Nah ini total ada 3 juta Pi. Kemudian pembaruan antarmuka atau user interface juga diperbarui. Poin-poinnya di bawah sini ya, aplikasi ekosistem mainan diperluas, kemudian ada desain antarmukanya yang ditingkatkan. Nah teman-teman spesifikasinya kalian baca-baca sendiri, poin-poin intinya aja guys. Kemudian di sini ada perluasan aplikasi jaringan iklan Pi ya, atau Pi Ads. Kemudian di sini untuk aplikasi baru ya yang bergabung di ekosistem mainnet sudah ditambahkan ya. Dan di sini ada metrik jaringan ya, kalian bisa baca-baca sendiri.
pertumbuhan perkembangannya seperti apa, juga di sini disebutkan node-nya ya, yang migrasi, koin P-nya terkunci dan yang sudah dibuka. Nah, ini kalian baca-baca sendiri guys. Kemudian terkait keamanan migrasi, nah ini sudah dijelaskan juga di sini. Ada beberapa peningkatan di sini, teman-teman bisa baca sendiri ya, untuk nomor telepon, autentikasi 2 faktor dan beberapa lagi ya, kalian bisa baca-baca sendiri guys. Nah, kesimpulannya di sini untuk ekosistem Pi itu juga sudah mengalami banyak perkembangan pertumbuhan guys ya, dimana dari pionir, developer dan juga core team itu sudah bersinergi. Tapi sekali lagi ya, banyak kekurangan yang ada di pihak Pi Network-nya. Coba aja teman-teman tanya di project lain ya, pasti mereka juga banyak kritikan-kritikan atau masukan positif lah terkait project kita ini. Ya tapi nggak masalah sih guys ya, selagi itu masukan bagus ya why not, kita terima aja. Terakhir selanjutnya, untuk berita positif, berita bagus dari Amerika, kita langsung ke Twitter guys. Dimana kemungkinan ini bisa memiliki pengaruh besar ya di dunia kripto atau khususnya Pi Network nanti guys. Nah, ini yang pertama berita positif ya di dunia kripto, khususnya Pi Network yang sudah ada di market kripto, di mana beberapa waktu yang lalu itu si Om atau Pak D kita ya, Pak D Powell, Ketua Fed Amerika, mengatakan bahwasanya, nih kalian bisa baca nih, bank bebas menyediakan layanan perbankan kepada industri kripto dan juga bebas melakukan aktivitas kripto. Nah, ini sinyal bagus ya, positif untuk kripto ke depannya. Bahkan saat ini itu sangat bagus guys ya. Jadi adopsi kripto semakin luas, otomatis yang bakalan beli kripto kan juga semakin pede, semakin yakin gitu ya. Tapi tetap dior guys, hati-hati ya. Karena nggak semua project itu bagus di kripto, samalah seperti bisnis pada umumnya. Yang terakhir jadi berita positif dan bagus nih ya di dunia perkriptoan dan mungkin yang lain-lain juga, yaitu diperkirakan semoga ya di awal Juli besok, ini dari Gubernur Fed langsung guys. Kalau tadi kan Pak D Powell itu ketuanya ya. Di sini bilangnya itu ya sebisa mungkin di awal Juli lah ya ada pemotongan suku bunga. Karena jujur nih dari kemarin-kemarin itu si Pak D Powell itu masih menahan suku bunganya, dimana Presiden Donald Trump itu marah guys. Sampai bilangnya bodoh, bilangnya nggak berkompeten, atau IQ rendah dan sebagainya, itu udah muak banget ya. Kalian pasti tahu sendiri kalau ngikutin si Pak D Donald Trump itu ya. Bahkan sampai si Pak D Powell yang sebelumnya itu ingin dikeluarkan ya, atau dipecat lah ya, karena ya itu kinerjanya kurang bagus lah. Perlu teman-teman tahu ya, untuk pemotongan suku bunga itu nanti berimbas juga bagus di market kripto. Bisa saja ya, seperti kejadian-kejadian sebelumnya, market kripto mengalami kenaikan signifikan, atau mungkin kalau kalian bilang itu bisa terbang gitu kan. Karena kalau suku bunganya dipotong, otomatis nanti ke aset-aset seperti kripto itu banyak orang nanti yang beli guys, karena murah gitu kan, semakin rendah. Nah, ini kita doakan, kita harapkan ya, dan semoga saja Pi juga nanti berdampak. Ya semoga aja tembus 3 atau 5 USDT atau dolar lah ya. Syukur-syukur lebih, tapi kayaknya enggak untuk GCV guys. Karena kan ini berproses, teman-teman harus tahu dunia seperti ini. Kalau dikasih tahu ngeyel, kepala batu, ya udah itu kembali ke teman-teman. Silakan kalian tagih ke orang-orang yang memberikan edukasi sembarangan, oke? So that's all guys from King Fat Channel. Semoga bermanfaat. Thank you very much for all of you. Semoga yang terbaik untuk Pi Network ke depannya. Dan jangan lupa share info-info yang bagus dan valid seperti ini ke siapapun biar tahu ya. Ikuti terus King Fat Channel dan berita-berita yang terbaik untuk kalian semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.